Perkenalkan, nama saya Widasari, nomor absen 30, kelas X Perhotelan Bapak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan bisnis perhotelan, sejarah perhotelan, karakteristik bisnis perhotelan, jenis hotel dan jenis kamar hotel, dan layanan pendukung di hotel. Yang pertama, pengertian hotel dan bisnis perhotelan, yaitu hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa penginapan dengan makanan, minuman, hiburan, dan fasilitas lainnya yang dikelola secara komersial. Hotel memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu jenis akomodasi. Yang kedua, menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada. Yang ketiga, menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta jasa lainnya. Yang keempat, disediakan untuk umum. Yang kelima, dikelola secara komersial, sedangkan bisnis perhotelan adalah sektor usaha yang bergerak di bidang akomodasi. Yang kedua, sejarah perhotelan. Sejarah perkembangan perhotelan modern terjadi pada tahun 1794 yang diawali dengan dibukanya City Hotel. Sementara di Indonesia, perkembangan usaha perhotelan modern diawali dengan dibukanya hotel di Indonesia, di Jakarta pada tahun 1962. Secara historis, perkembangan bisnis perhotelan di Eropa, Amerika, dan di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah perhotelan di Amerika, Eropa, dan di Indonesia. Amerika dan di Eropa, bentuk usaha akomodasi yang bernama Inn lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno. Lahirnya akomodasi tersebut disebabkan oleh pesatnya pembangunan alat transportasi, sehingga banyak orang yang terdorong untuk melakukan perjalanan dengan berbagai alasan. Pada awalnya, bentuk akomodasi tersebut menyediakan ruang yang luas, tanpa fasilitas tempat tidur untuk para tamunya. Para tamu tersebut tetap menyediakan pelayanan makanan, minuman, hiburan, dan reaksi. Sementara itu, di Eropa, lahirnya organisasi bisnis perhotelan diawali dengan berdirinya villa-villa kecil yang terletak di lereng-lereng pegunungan atau disebut dengan chalets, dan hotel-hotel kecil yang menyediakan beberapa layanan seperti makanan dan minuman. Setelah berjalan selama 80 tahun, istilah hotel mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1760. Pada saat itu, hotel belum menyediakan layanan kamar mandi, pendingin, atau penghangat setiap kamar. Setelah 20 tahun beroperasi, The Tremont House kemudian ditutup untuk direnovasi. Pada permulaan abad ke-20, terjadi perubahan yang sangat masif pada industri perhotelan. Pada masa bangkitnya industri perhotelan terbagi ke dalam beberapa jenis menurut kegunaan jasa dan lokasi hotel tersebut berada. Kemudian, sejarah di Indonesia. Sejarah perkembangan di hotel Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pada masa kolonial Belanda. Berawal dari Pulau Jawa, Hotel Indonesia pertama kali dibangun sebagai penginapan wisatawan Eropa. Lalu Belanda memanfaatkan kondisi ini dengan membuat Biro Pariwisata pada tahun 1910. Dan bangsa Eropa mulai berdatangan ke Indonesia pada tahun 1920. Pada awal abad ke-19, hotel berskala besar dan mewah mulai dibangun di beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, dan lainnya. Perkembangan hotel bersejarah di Indonesia dapat dicatat setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Hotel Indonesia pertama yang dibangun setelah kemerdekaan adalah Grand Ina Samudra Beach. Hotel ini terletak di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Hotel yang sampai sekarang masih eksis, dibangun pada 5 Agustus 1962 setelah
dan telah diresmikan oleh Soekarno saat menyambut Asian Games pada tahun 1962. Pada lahir Februari 2009, Hotel Indonesia berganti nama menjadi Hotel Indonesia Kempinski. Pengelolaannya juga dilakukan di bawah jaringan Kempinski. Kemudian yang ketiga, karakteristik bisnis perhotelan. Karakter bisnis perhotelan ada 4, yaitu yang pertama attainable, yaitu produk terwujud, contohnya seperti kamar, makanan, kolam renang, dan lain-lain. Yang kedua intangible, tidak terwujud, contohnya seperti kenyamanan, keindahan, keamanan, dan lain-lain. Yang ketiga perishable, tidak tahan lama, contohnya adalah bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat non perishable, tahan lama, contohnya adalah minuman beralkohol, soft drink, dan snack. Yang keempat ada jenis hotel dan jenis kamar, yaitu standard room, tipe kamar hotel yang paling besar, superior room, tipe kamar yang sedikit lebih baik daripada standard room, deluxe room, tipe kamar yang umumnya lebih besar dan memiliki fasilitas yang baik daripada superior room, single room, tipe kamar yang hanya memiliki satu tempat tidur untuk satu pelanggan, twin room, tipe kamar yang memiliki 2 tempat tidur untuk pelanggan, double room, tipe kamar yang hanya memiliki salah satu tempat tidur besar untuk 2 pelanggan, double room, tipe kamar yang memiliki 2 kamar masing-masing kamar memiliki tempat tidur double digunakan untuk 4 orang, triple room, kamar yang memiliki double bed yang digunakan untuk pelanggan ditambah lagi dengan extra bed, extra-piece room, tipe kamar yang menawarkan akomodasi yang luas dan kenyamanan ekstra sesuai dengan kamar superior. Hotel dapat diklarifikasikan berdasarkan maksud kunjungan, di antaranya resort hotel yang ditujukan untuk pengunjungan. Pengunjung yang ingin berwisata atau rekreasi, hotel ini biasanya terletak di dekat dengan kawasan wisata dan memiliki fasilitas leisure. Bisnis perhotelan, hotel yang biasanya berada di pusat kota dan ditujukan untuk tamu yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Pilgrim hotel yang ditujukan untuk tamu yang ingin melakukan perjalanan ibadah atau ziarah. Kasino hotel yang menyediakan penginapan dan fasilitas perjudian dalam satu lokasi. Berdasarkan letak kamar hotel ada 5, yaitu connecting room adalah 2 atau lebih kamar hotel yang saling berhubungan melalui pintu dalam memungkinkan tamu untuk bergerak bebas antara kamar tanpa perlu keluar ke koridor. Adjoining room adalah 2 kamar yang bersebelahan dan tidak memiliki pintu penghubung. Adjoining room atau kamar yang bersebelahan adalah 2 kamar yang hotel yang berdekatan tanpa memiliki pintu penghubung. Cabana room adalah kamar yang memiliki suasana mewah dan pribadi serta biasanya terhubung dalam kolam renang. Kamar duplex adalah kamar hotel yang terdiri dari 2 kamar yang berada di lantai dan menghubungkan oleh tangga internal, dan hotel dapat diklasifikasikan berdasarkan lokasi, di antaranya City Hotel berada di pusat kota besar, khususnya kawasan bisnis dan pusat keramaian. Resort Hotel berada di lokasi pusat wisata seperti pantai, gunung, tepi danau. Motel berada di jalan penghubung antar kota seperti di rest area sebagai tempat persinggahan dan saat perjalanan jauh. Residential hotel berada di kawasan pemukiman dan jauh dari kawasan pusat keramaian. Downtown hotel berada di dekat kawasan perdagangan. Yang kelima ada layanan pendukung hotel. Layanan pendukung hotel adalah layanan tambahan yang ditawarkan hotel untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menghasilkan pendapatan tambahan. Layanan pendukung di hotel meliputi layanan akomodasi, layanan penginapan di hotel, layanan makanan dan minuman. Layanan makanan dan minuman yang berupa restoran, area makanan atau layanan kamar, layanan spa dan kebugaran. Layanan kesehatan
dan kebugaran yang bisa berupa pusat kebugaran atau spa, layanan transportasi yang ditawarkan hotel. Selain layanan pendukung, hotel juga memiliki beberapa departemen, yaitu front office, departemen yang bertugas sebagai kantor depan ya dan pusat informasi. Housekeeping departemen bertugas untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kelengkapan seluruh fasilitas hotel. Food and Beverage departemen yang bertugas untuk memproduksi makanan dan minuman. Accounting departemen yang bertugas untuk mengelola keuangan hotel. Sales dan marketing departemen yang bertugas untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk hotel. Purchasing departemen yang bertugas untuk mengatur pembelian barang yang dibutuhkan oleh hotel. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya antuk dengan para mesanti. Santi.